Yen ana pitakonan sing kaping pisan jawab ingkang tegas. Tanpa kimia ngono to. Ya ngono to. Pitakonan ping loro tetep jawab ingkang tegas. Mustika Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat petani semuanya. Salam kreativitas petani cerdas. Kita akan memperlihatkan umur padi ini sudah 31 hari ini. 31 hari mau 32 hari dengan memakai pupuk organik yaitu Mustika Tani ini. Organik nih ya. Jadi sesuai video-video yang kemarin sebelumnya itu kita mulai dari olah lahan memakai pupuk organik Mustika Tani sampai berapa hari masa tanam, pembukaan daun. Setelah itu kita siapkan juga untuk pestisidanya. Pestisidanya kita buat secara organik juga. Nah, kita sekarang bisa lihat ya perbandingannya ya. Ini kita lihat sendiri. Tuh, tunas-tunasnya sudah mulai pada tumbuh semuanya tuh. Tuh, apa itu? Untuk lumutnya itu, lumut di dalam airnya itu dia sangat berlumut tuh, masih kental sekali itu. Kalau orang sini bilang berlumut itu tandanya pupuk tersebut itu masih bekerja tuh. Sangat bekerja sekali. Jadi untuk yang di sana itu, yang di lahan sebelah sana itu, karena kemarin pengolahan lahannya yang traktor kurang canggih ya, kurang profesional mungkin. Jadi dia kondisi tanahnya itu begini, miring sebelah, jadi nggak bisa rata. Kalau dibandingkan dengan tanah yang lahan yang pertama itu sangat mantap sekali. Nah, namanya ini testimoni yang pertama kita aplikasikan di Desa Kalitengah, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak. Jadi kita masih belajar juga ya pengolahan ini. Untuk yang pertama saya anggap ini berhasil. Ini yang di lahan kedua ini, yang lahannya nggak pas pengolahan tanahnya, jadinya seperti ini nih. Sebagian ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi ya alhamdulillah untuk sampai saat ini tumbuhannya ini, tanaman padinya ini sangat memuaskan. Memuaskan sekali lah kalau menurut saya ini. Kita bisa lihat tuh tunas-tunasnya itu, wih dia mulai tumbuh itu, banyak sekali dia itu. Nah, mungkin insya Allah dalam berapa hari lagi kita akan melihat dia tuh sudah merata itu dia kayak macam gilik. Kalau orang Jawa bilang gilik ya, gilik. Nah, jadi tinggal tunggu waktunya saja. Berapa hari lagi ini insya Allah akan segera merata. Tetap kita pantau terus, setiap berapa hari lagi kita ambil dokumentasi sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwasanya ini loh kita memakai produk organik. Saatnya juga petani harus berpikir secara keras. Kita harus tetap kembali ke organik. Selain menekan biaya produksi bagi para petani, kita juga harus berpikir keras bagaimana caranya kita menghilangkan kimia ya. Soalnya di samping kimia yang harganya sangat mahal, dan itu juga barangnya tuh susah dicari. Nah, di labelnya Mustika Tani sendiri sudah ada ya. Sudah ada ini. Ini ada ini, meningkatkan produksi, menekan biaya produksi, mempercepat masa panen, menyuburkan tanah. Nah, ini saya jelaskan ini, meningkatkan produksi dalam arti ini yang pertama, meningkatkan produksi. Saya akan jawab, saya akan melihat langsung nanti testimoni di lahan pertama dan kedua. Misalnya yang di lahan pertama dapatnya 20 karung ya, saya akan perlihatkan juga nanti berapa pendapatan setelah memakai pupuk organik Mustika Tani. Nah, yang kedua, menekan biaya produksi. Nah, ini saya akan jelaskan juga nih yang kedua. Menekan biaya produksi itu saya sudah coba mengaplikasikan sama suhu kita Bang Sudar. Itu
menekan sekali kalau kita bandingkan dengan memakai kimia. Itu ibaratnya ya, kita tuh habis 1 juta dengan memakai ini tuh mungkin sekitar 400 sampai 500 ribu. Kalau bisa penggunaannya kita cuma habis sekitar 400 ribu. Nah, untuk mempercepat masa panen, ini saya akan jelaskan juga yang ketiga ini. Mempercepat masa panen dalam arti biasanya itu kita sama-sama memakai bibit, misalnya nih inpari berapa dalam masa panen, misalnya 90 hari, oke 90 hari. Kita akan melihat di lahan kita itu berapa hari sih nanti. Kita akan buktikan, makanya tetap ikuti channel kami biar nanti kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat petani bisa langsung menyaksikan. Oke, itu saya rasa mempercepat masa panen ya. Nah, yang terakhir ini, menyuburkan tanah. Saya coba ini, menyuburkan tanah nih yang keempat. Saya coba menyuburkan tanah itu kemarin dengan habis tanah diolah lahan di traktor. Habis itu kita melakukan penyemprotan pertama yaitu olah lahan. Itu dalam selang berapa hari itu dia akan berlumut, para sahabat petani semua. Tanah itu akan berlumut, sama kayak yang di sekarang ini, lumutnya itu begitu tuh, dan berlumut. Nah, bisa dilihat sendiri ya, lumutnya sangat jelas sekali itu. Itu pasti begitu itu dia tuh. Itu namanya menyuburkan tanah. Tapi alhamdulillah itu memang betul sekali. Apa yang ada tertera di sini, empat-empatnya yang tertera di sini itu kita buktikan itu memang betul itu. Jadi mudah-mudahan sampai hasil panen raya nanti hasilnya tetap maksimal sesuai apa yang kita inginkan, supaya kita bisa membantu para sahabat-sahabat petani semuanya untuk meyakinkan ke masyarakat agar lebih efisiensi memilih pupuk. Nah, kita bandingkan ya dengan untuk yang sudah berjalan di tanah kita ya, terutamanya di Desa Kalitengah, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak. Itu mungkin sebelum saya lahir, tanah kita tuh sudah memakai kimia. Jadi ini testimoni pengalaman pertama menggunakan pupuk organik Mustika Tani. Setelah saya koordinasi dengan para tetangga-tetangga petani di sini, oh ini loh baru pertama, tapi hasilnya sangat memuaskan. Karena sangat memuaskan, saya bilang seperti ini itu karena tanah kita masih terkontaminasi dengan kimia tersebut. Kemarin anjuran dari suhu saya yang ada di Jakarta, terutama Bapak Haji Rizal Hakim, saya dianjurkan untuk memakai Pukim yaitu 25%. Nah, setelah saya aplikasikan, saya modal nekat. Yang lahan pertama saya kasih 15%, yang lahan kedua saya kasih itu cuma, ini malah tidak ada sama sekali. Hasilnya seperti ini, menurut saya sangat memuaskan sekali. Karena tanpa memakai Pukim sama sekali. Kalau yang di lahan pertama memang diberi sama Bang Sudar itu 15% Pukimnya. Karena anjuran dari Bapak Haji Rizal Hakim itu untuk pertama kali memakai Pukim itu 25%, karena tanah kita sudah terkontaminasi sama kimia. Jadinya beliau minta, oke bro, dicoba dengan memakai kimia 25% dari kimia. Nah, setelah kita aplikasikan sama suhu kita Bang Sudar, yang lahan pertama cuma memakai 15%, yang lahan kedua ini non kimia. Jadi full kita memakai Mustika Tani ini. Ini tanpa rekayasa, ini adalah real video apa yang kita aplikasikan ini. Ini nggak ada yang kita tutup-tutupi, dan ini memang betul-betul. Nanti hasilnya bagaimana, saya akan tetap tunjukkan kepada masyarakat untuk meyakinkan ke masyarakat. Kita sudah melakukan olah lahan, kita sudah melakukan aplikasi testimoni yang lahan pertama seperti ini modelnya, kita kasih air, kadar airnya sekian, dan yang lahan kedua itu kita beri kadar air yang agak sedikit. Jadi bagaimana hasilnya, nanti tetap kita akan
bikin dokumentasi untuk para sahabat-sahabat petani semuanya. Nah, untuk lahan kedua kita yang kita aplikasikan itu adalah tanaman cabai. Tanaman cabai ada di sana, di video-video kemarin itu sudah ada ya saya rasa ya. Dengan bibit cabai itu yang sudah merah, sudah sakaratul maut. Dia kalau orang bilang kejat-kejat mau mati itu. Tapi alhamdulillah itu cuma kita menyulam atau mengganti pembaruan bibit itu yang sudah mati kita angkat, baru kita sulam lagi yang baru. Itu alhamdulillah baru sedikit yang kita ganti. Tapi memang ini pertumbuhannya agak lambat. Mungkin kita lihat dulu lah nanti habis kita pemupukan, pengecoran, itu hasilnya sudah bisa normal lagi, menghijau lagi. Untuk yang kedua, yang ketiga sama keempat kita aplikasikan lagi ke tanaman terong dan sayuran kangkung. Nah, insya Allah nanti tetap kita bikin dokumentasi. Hasilnya seperti apa kita akan tunjukkan ke masyarakat. Bahwasanya ini loh Mustika Tani membantu sekali untuk masyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas petani cerdas. Mustika Tani, lanjutkan.